Yang punya acara bukan kita, malah kita yang ujung-ujungan disuruh bersih-bersih. Geblek betul. Share. Perasaan lu dari tadi marah-marah mulu. Coba jalanin aja apa yang disuruh sama cutting kita. Saya tuh kesel banget asli sama acara kayak ginian. Dari pagi loh ya, buat gak mood betul. Kalau aja kita dikasih makan aja gak apa-apa kocak. Ya ini, dikasih makan aja kagak, malah disuruh duduk dari pagi sampai sore. Auto rata cuy pantat. Aduh, lu kalau dikasih duduk aja udah ngeluh mulu kerjaannya. Kalau aja lu dikasih berdiri, gimana sudah? Apa nggak tambah sengklek pinggang lu? Emangnya kalau lu pulang mau ngapain sih, Share? Ya mah mending disuruh ikut acara daripada di rumah, biar gak gabut. Ada aja ya orang yang terlalu semangat ikut acara tolol kayak gini. Itu mah lu aja, gua kagak. Masalahnya kita udah bayar mahal-mahal cuma buat PKKMB doang. Harusnya kita dikasih jatah makanan dong minimal. Kesel betul. Riz, bantuin gue angkat meja nah. Berat banget gila. Oh iya, sebentar. Gua mau beresin dulu nah. Dikit lagi selesai kok. Oi Pit, itu si Cheryl kenapa dah? Dari tadi ngomel-ngomel terus perasaan. Biasalah, ngambek. Kalau dia nggak banyak bacot, kan bukan Cheryl namanya. Dah yuk bantuin gue dulu. Tasya, lu kenapa woi? Kok bisa mejanya jatuhan semua? Lu mabuk atau gimana sih? Sumpah, beneran gue gak sengaja. Gue tadi gak lihat-lihat depan. Siapa itu? Kenapa? Kalian gak ikhlas kak kalau disuruh kerja? Iya. Orang cuma disuruh bersihin tempat? Capek kah? Bisa gak sih? Kalau jadi cewek tuh gak usah manja. Siapa tadi? Mana orangnya? Maaf kak, saya tadi gak sengaja. Maaf. Gak usah banyak alasan. Kalau kalian gak diterima diginiin, ya udah keluar aja dari kampus ini. Gak apa kok, keluar aja. Gak ada yang peduli juga masalahnya sama kalian. Emang saya peduli? Enggak. Kampus ini gak butuh ya orang-orang manja. Paham gak kalian? Gak usah jadiin jenis kelamin kalian itu sebagai alasan. Averga ya? Kok namanya kayak gak asing?
Woi Thomas. Hah? Ini nah akhirnya diangkat juga teleponnya. Sorry Tom. Tom, lo nggak apa-apa kah? Kamu tadi dapat laporan dari anggota lo kalau lo pingsan. Halo, selamat pagi dokter. Pagi juga, Tom. Maaf mengganggu sebentar ya. Saya hanya ingin mengingatkan jadwal terapimu sore ini. Yap, seperti biasa. Oh, siap dok. Tenang aja, saya nggak akan lupa. Jadwal tiap minggu itu sudah otomatis nempel di kepala saya. Saya tahu kok, kamu jarang sekali lupa, Tom. Saya hanya memastikan kamu tetap punya ruang untuk menyiapkan diri. Iya dok, tapi saya baik-baik saja. Malah akhir-akhir ini rasanya lebih ringan, lebih bisa mengatur diri. Itu kabar baik, Tom. Tapi tetap, kadang perasaan yang ringan pun bisa berubah tanpa kita sadari. Saya hanya ingin memastikan kamu datang dengan kondisi yang siap. Mengerti dok, jangan khawatir. Saya pasti datang seperti biasa. Baiklah kalau begitu. Sampai nanti, Tom. Aduh, ya. Hei, kamu nggak apa-apa? Kak, jangan ganteng-ganteng kenapa jadi grogi loh saya. Mimpi apa saya kemarin? Seneng banget bisa ketemu pangeran. Mohon maaf kak, saya tadi nggak lihat jalan. Pas numpuk banget sampai nutupin muka saya. Saya tadi habis dari gudang lama. Banyak banget berkas-berkas lamanya Bu Rana. Kebetulan banget sih, Bu Rana suruh saya mindahin berkas-berkas ini. Jadi saya nekat deh ngangkat semuanya biar tugasnya cepat selesai. Ya meskipun di gudang masih banyak sih. Tapi gak apa-apa kok kak. Gak apa-apa karena mood saya sudah balik lagi. BTW kak, tadi pas di gudang banyak banget suntikan sama obat-obat penenang. Saya takut karena saya kira kurangan bekas rumah sakit jiwa kan. Malah kata Bu Rana iya lagi. Saya shock dengernya kak. Seseorang tolong. Tom? Hei, lo tidur kah? Lo di mana sekarang, woi? Jawab! Biasalah. Astaga, nih orang sakit bukannya di kamar malah nge-gym. Gak apa-apa lo berarti. Awas saja lo berantakin lagi tuh tempat gym. Kenapa kocak? Cepet ngomong. Cepat ngomong das lo. Cepet gak lo kesini? Udah tahu aja mahasiswa baru masih aja lo berleha-leha di sana. Sekali lagi lo Lah, mati coach. Oh, kurang ajar memang si kampret nih. Memang orang ini mau ngajak gelut. Gimana bro? Masih sakit kasih Thomas? Enggak coy, bayangin dia sekarang lagi di tempat gym. Khawatir aja si kampret tuh malah berantakin tempat gym lagi. Kalau iya awas saja. Keren ini. Tenang bro, itu namanya terlalu excited sama hobi sendiri. Oke, nanti kalau sampai si Tamus berantakin tempat gym lagi, kita suruh Ronald aja yang bersihkan. Dan aja. Enak aja. Hati-hati kalau ngomong. Nah kan, gak mau juga dia, makanya gak usah sok-sokan kocak. Yo guys. Panjang umur kan orang yang datang. Woi Tom, tuh nah dicariin Chris, katanya kangen. Wah, udah puas lu meditasi terus di tempat gym. Meditasi mbah lo. Ya iyalah, pertama kali gue liat orang yang kerasan betul di gym berjam-jam. Gak bosen kah lu mukul-mukul alat boxing terus dari pagi? Heh Tom, lu beneran gak apa-apa nih? Kalau sakit mending istirahat aja di kamar. Sudahlah, pusing dikit gak ngaruh. Apa itu istirahat? Cowok itu gak boleh lemah, men. Iya Bro, nggak? ini perasaan gue aja atau gimana ya? Itu di aula ada yang kelahi kah? Kok ribut betul dari tadi?
Beban ngapain sih dilahirin? Iya lagi. Mana makin lama makin nyaring lagi. Bentar. Kita udah lengkap kah? Yaudah yuk, kita kesana sekalian ngecek tempat. Woi, ayo woi, langsung aja keburu maghrib ntar. Ispa, lu nggak ikut kah? Oh, enggak Tom, gue masih ada kerjaan. Kalian duluan aja, ntar gue nyusul. Sius pa lagi buat bukti. Hah? Bukti apaan? Bukti kejahatan yang telah dijadikan budaya. Udahlah, nanti lu bakal tahu sendiri. Iya kan, Yus? Udah Yus, kami duluan ya. Yo, hati-hati guys. Dasar anak-anak setan. Kalau nggak ikhlas, gak usah aja kuliah di sini. Kamu, gini lagi duduk. Kamu nggak niat kuliah kah? Bantuin temannya. Gal, coba lu lihat ini deh. Lu kayak pernah tahu nggak sih sama anak ini? Paham kan? Coba kau jadi perempuannya gak usah manja. Verga. Lu dapat dari mana nih kertas? Gua lihat banyak kertas beginian tercecer dari salah satu tas anggota. Ya udah kan, gua ambil satu. Soalnya gua ngerasa nggak asing aja sama namanya. Coba gue lihat sekali lagi. Kalian berani kah sama saya? Iya, Siapa ya? Verga. kalau berani lawan saya. Sini. Kamu, maksud kalian kenapa natapin saya kayak gitu? Verga. Siapa yang membantah? Sini lawan saya. Bagus kalian. Dimana rasa haibah kalian sekarang? Seenaknya menyuruh adik kelas kalian melakukan tugas yang seharusnya telah menjadi amanah kalian. Kalian apa sekarang? Seenaknya aja. Kalian harus kuasa kah? Atau harus akan ada pada adik kelas kalian? Tanpa kalian sadari, dengan cara seperti ini, bukan malah dapat kehormatan, justru kalian akan diremehkan oleh anggota kalian sendiri. Kalian sudah berapa kali diajari, ha? Harus berapa kali? Klarifikasi tertutup. Ada nggak terima kan diginiin? Tom, inget Tom, jangan memarahi mereka di depan anggota baru. Mau sampai kapan kita seperti ini terus, Chris? Gua masih mau memaafkan mereka. Tapi ketika mereka belum punya pandangan. Namun berbeda ketika kita susah payah mengajari mereka, tapi semua itu telah dibuang sia-sia. Dengan alasan apa? Sama, itu semua untuk nama baik. Tapi kalian melupakan satu hal. Umur mereka bukan anak-anak lagi. Mereka sudah tahu mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Tom, mungkin lu benar, tapi lu terlalu kasar pada anggota. Jika kita tetap memakai cara itu, sama aja kita membiarkan mereka membuat ketidaknyamanan pada mahasiswa baru itu lagi. Diharap untuk seluruh teman-teman diminta segera meninggalkan aula kecuali para panitia. Saya minta kalian keluar sekarang. Saya bilang keluar! 1 2. Siapa yang masih di sana? Duh, laparnya astaga. Ih, lama betul. Sialan. Guys, pulang yuk. Keburu malam, cu. Sabar, Pit. Kan kita disuruh tunggu luar dulu sama kakak kelas kita. Ngapain sih? Anak Azia udah nungguin gue lagi di depan kampus. Sher, beli makan yuk. Lapar banget, gila. Woi, Sher. Lu kenapa dah? Temen banget diem-diem baik dari tadi. Mana senyum-senyum sendiri. Apaan sih lu, Ti? Ngagetin tahu ganggu mood gua aja. Ayo nah kita beli Salome di pale-pale depan. Lu lapar juga kan pasti. Iya juga sih. Yaudah yuk, lu traktir Ple. Ada kelasnya.
Kalian bisa pulang sekarang. Dan maafkan kakak tingkat kalian yang telah melakukan hal seenaknya kepada kalian. Tolong jaga sikap lo di depan anggota, Tom. Mereka bukan anggota Yahmi yang terbiasa melihat perilaku seperti itu. Bukan mereka yang membuat nama kampus ini hancur karena ketidaknyamanan, Tom. Justru lo perlahan akan membuat nama kampus ini hancur. Ingatlah satu hal, Tom. Tidak semua keputusan manusia itu benar di mata manusia lainnya. Dengan lo bertindak seperti itu di depan anggota tadi, emang di mata kita itu adalah hal yang biasa. Tetapi lo tidak melihat apa yang mereka lihat. Lo bukan memperbaiki keadaan, Tom. Justru lo yang akan memperburuk keadaan. Dan sekarang, sembarang lo akan mengambil tindakan seperti apa. Rehan! Gua ingin bertemu mereka. Maafkan perilaku saya terhadap kakak kelas kalian tadi. Saya tahu bahwa saya telah kelewat batas. Dan juga maafkan kakak kelas kalian telah berperilaku seenaknya di depan kalian. Saya perwakilan dari kampus Yahmi, mengakui tindakan dari anggota kami yang telah membuat kalian tidak nyaman. Lain kali, kalau acara seperti ini telah selesai, jangan kalian yang beresin tempatnya, karena itu adalah tugas yang telah diamanahkan pada para panitia. Nggak apa-apa kok kak. Kami hanya nggak enak aja kalau menolak, apalagi kalau sampai ninggalin mereka. Itu sikap yang bagus, saya kagum pada kalian. Tapi kalian harus tahu kapan kalian harus berhenti, biar gak gampang dimanfaatkan orang lain. Ini juga kesalahan kami tidak memperhatikan mereka di saat bertugas. Terima kasih pada kalian yang telah memberikan pelajaran kepada kami. Kami berjanji akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, sekarang kalian boleh kembali ke rumah masing-masing. Yuk guys, kita mulai. Habis ini kita ke kafe dulu yuk. Perut gue udah keloncongan nih dari tadi nih. Gue traktir nih. Emangnya jam segini sebelah masih buka ya? Udah tutup ya? Hai, jangan lupa menikmati makanan kalian. Makanan apa ya kak? Pit, kenapa sih lu nggak iyain aja? Apa sih? Kan cuma nanya doang, salah kak gue. Maksud kalian apa? Enggak kak. Iya terima kasih. Kalian mau kemana habis ini? Mau beli makan kak. Beli makan? Kalian masih lapar? Enggak kok kak. Kami cuma mau nemenin teman. Aduh, gimana ya kak? Seharian ini kami belum ada makan samsek. Jadi kami mau ke kafe sebentar. Atau mungkin kakaknya mau nitip kah? Seharian? Kalian benar-benar tidak mendapatkan apapun dari pagi. Enggak. Guys, coba tolong carikan, siapa tahu masih ada yang tersisa. Kalian tunggu sini, awas saja kalau ada yang pergi. Hah, lapar banget. Nih, untung aja masih ada makanan tersisa. Harusnya ini telah disediakan sama kalian menjalani PKKMB. Kak, nggak perlu repot-repot. Kami ikhlas kok. Ini bukan jatah. Ini memang milik kalian. Tapi mahasiswa lain. Sudahlah, anggap aja kalian beruntung. Udah lupakan, kalian ambil ini masing-masing, lalu kalian boleh pulang. Kalian gak usah lagi beli-beli di luar. Gunakan uang kalian untuk hal yang lebih berguna ke depannya. Kak, kata Sheryl, kenalan dulu kita pale. Apa sih Tia? So asik tau lo. Oh iya ya, saya belum perkenalkan diri. Ya udah, perkenalkan. Nama saya Thomas. Saya salah satu senior tertua di kampus ini. Iya, namanya ganteng banget. Kak, kalau boleh jujur ya,
kakaknya tuh ganteng, pakai banget malah. Tapi masa ganteng-ganteng gini namanya Thomas? Pit, diam-diam sudah. Iya Kak Thomas ya. Maafkan teman saya yang satu ini, emang agak sengklek-sengklek otaknya. Heh, Kil, lo mau gue pukul? Nih, ambil. Gila. Ini orang Cina asli sekarang kok ganteng banget sih. Maaf sayang. Maksud saya terima kasih calon maksud saya makasih Kak Thomas. Rizka, gua nanti makanan gua. Nih, ini buat kamu. Oh, terima kasih banyak Kak. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Enggak Kak. Nama kamu siapa? Syariska Kak. Syariska. Itu nama panjang kamu? Iya Kak. Syariska. Kok gue kayak kenal? Kak Tom nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa. Senang berkenalan denganmu. Saya pergi dulu ya. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Makasih makanannya ya kakak-kakak ganteng. Semoga sehat selalu. Mwah. Astaga, pertama kali gue liat ini orang salting. Ih, apaan sih? Jambul merah so asik banget. Mana kepedean lagi. Orang kita mau nyapa Mas Thomas kok. Ya kan apa? Sarange. Permisi Kak. Kertas apa ini? Anu Kak Tom, saya hanya ingin menunjukkan sesuatu pada Anda. Saya harap Anda bisa melihatnya lebih detail. Kau rasain. Woi, tangan siapa lempar kepala gue, bang? Tangan gua. Kenapa? Selama kalau bakal berdiam di situ. Lu lupa kah kalau adik-adik kesayangan kita udah nungguin dari tadi? Oh iya ya? Yaudah, gua langsung sana. Sorry banget, gua agak lupa. Heran juga, astaga. Kenapa dengan diri gua akhir-akhir ini? Maaf ya, mungkin lain kali. Saya ada banyak urusan sekarang. Pulanglah dan istirahat. Take care, Sharis. Woi Rizka, lu ngapain malah ngelamun? Kocak, cepetan, sudah mau maghrib ini. Ngapain sih lo ngamburin kertas lo, Gap? Puji Tuhan semua. Nih orang ngantuk atau gimana sih? Ya udah beresin baru kita pulang. Lagian juga lu ngapain geblek bawa kertas banyak kayak gini? Alamak jeleknya. Woi Riz, itu bocah anak siapa kocak? Adek lo. Tahu gua kalau lu punya adek. Tapi bentar. Dia sekarang 25 tahun. Berarti dia lebih tua dari lo dong. Terus nih, lah. Foto ini foto terakhir yang kalian dapat. Mana dapat orangnya kalau pasang foto kecilnya? Ngotak kids, ya udah beda jauh lah mukanya. Tapi burik banget gila, anaknya jelek banget. Mana udah 10 tahun yang lalu. Ketahuan sih pas besarnya kayak apa. Jadi gembel kayaknya orang ini. Riz, gua saranin lu carinya di pinggir jalan sih biar cepet dapat orangnya. Rambut kuning, mata ungu. Bah, rambutnya emang iya sih sama mirip Rizka. Tapi matanya ungu cuy. Kayaknya pupil lu warna biru gak sih Riz? Ya gak?
ini sebenarnya siapa lu sih, Riz? Ska, lo nggak apa-apa kah? Iya, gue nggak apa-apa. Ini ntar lagi selesai. Yuspa, bagaimana? Sebentar, gue cek sekali lagi. Mungkin ini agak lama. Kalian awasi aja mereka. Jika udah beres, bakal gue kabarin. Semua file telah disiapkan Yuspa agar menjadi bukti atas semua tindakan mereka. Gua nggak nyangka kalau budaya itu diam-diam telah berkembang di kampus ini. Bukti kejahatan yang telah dijadikan budaya. Budaya kejahatan maksud lo? Lu marah-marah ke panitia tadi karena apa? Mereka melakukan hal yang lebih parah. Lu seharusnya tahu dong, kenapa para calon mahasiswa baru tadi nggak dapat jatah makanan selama kegiatan PKKMB berlangsung. Padahal kita menyediakannya. Dan ya, lu pasti tahu kan sebabnya. Mungkin lo benar, klarifikasi tertutup sudah nggak penting, Tom, untuk orang-orang seperti mereka. Dan bahkan, klarifikasi terbuka pun sama saja. Lu tahu kan apa artinya? Semua itu nggak mempan. Udah lama gue nggak bersentuhan dengan darah. Hah? Maksudnya? Gua masih gak ngerti apa yang kalian bicarakan. Kalian mau eksekusi mereka gitu? Makanya, lu tadi siang gak usah tamrot. Ketinggalan semua kan jadinya lu. Ih, gua nggak tamrot, gila. Hei Tom, lu harus join bareng kami. Gua nggak bisa. Dokter Ana udah nungguin gua di ruangan konseling. Gua punya jadwal sore ini. Lu harus ikut, Tom, agar lu paham semuanya. Jangan sampai tindakan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Satu peluru saja melesat ke arah mereka. Lalu, lu bakal mengerti dengan tindakan kami. Maaf dok, saya sangat telat hari ini. Hampir aja saya lupa kalau saya punya jadwal. Hei Tom, tidak seperti biasanya kau tampak letih. Kau dari mana aja? Biasa dok, mungkin untuk hari ini saya agak sedikit lebih lelah. Padahal sebelumnya saya ingin langsung kemari kan setelah urusan dengan teman-teman saya. Ternyata ditambah lagi dengan urusan cabang perusahaan Yahmi. Biasa dok, penghasilan turun drastis karena faktor ekonomi negara. Padahal kan saya sudah menyerahkan amanah perusahaan ke wakil terpercaya saya. Ternyata orang liburan masih bisa jadi berkerjaan. Baguslah Tom, berarti para rekan-rekanmu telah percaya kalau kau yang ahli Tom. Dok, jangan terlalu berlebihan. Saya hanya belajar dari semua kerja keras itu. Lagian juga, saya bisa mencapai di titik ini berkat kalian. Tom, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Jika berbicara perasaanku akhir-akhir ini, jauh lebih baik dok. Mungkin untuk pertama kalinya, saya merasa hidup saya nggak sekacau dulu. Saya mulai bisa tidur tanpa gangguan mimpi buruk. Terkadang masih ada bayangan itu. Tapi semakin lama, semakin saya bisa mengendalikannya. Itu kabar baik Tom, artinya kamu sudah mulai berdamai dengan hal-hal yang dulu sulit kamu hadapi. Dulu saya juga sering ngerasa dunia adalah tempat yang jahat. Tapi sekarang saya udah mulai ngerti. Mungkin dunia nggak selalu jahat. Hanya saya saja yang waktu itu belum bisa melihat sisi baiknya. Itu pemahaman yang luar biasa Thomas. Prosesmu pelan, tapi nyata. Dan saya bangga kamu bisa sampai di titik ini. Terkadang saya masih teringat masa kecil itu dok. Suara putih yang dibanting. Bau kayu terbakar. Entah. Tapi sekarang saya bisa nahan diri untuk gak tenggelam ke sana. Kau gak harus melupakannya Tom. Cukup tahu bahwa itu bagian dari perjalananmu. Selama kamu bisa melihat ke depan, itu sudah cukup.
Sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ini juga sudah waktunya istirahat. Nikmati saja waktumu. Kau sudah bekerja keras. Jaga kesehatan juga, Tom. Terima kasih banyak dok, saya akan terus berusaha. Terima kasih atas doa dan dukungan Anda selama saya masih berproses. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya berjanji akan membalas kebaikan dokter. Aku berharap dia tidak akan kembali.
darkness takes control. It grips, it holds, steals the spark, devours the soul. The world turns blind and looks away, while innocence is swept astray. It never saw the signs unfold until the darkness took control. The air grows thick, the silence screams. It floods the cracks, invades the seams. No hand to reach, no place to run. It hides in corners, yet